Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Murniandayani, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia untuk program studi pengembangan produk agroindustri. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan menjelajah dunia pustaka yang pokok bahasanya adalah teks ulasan buku. Nah, sebagai insan akademik, Anda tentu harus membaca karya-karya ilmiah, antara lain buku. Pada saat Anda membaca buku, Anda harus mencernanya dengan seksama agar dapat memahami isinya. Di pihak lain, Anda perlu mengkomunikasikan pemahaman Anda itu dalam berbagai bentuk untuk keperluan presentasi atau menulis, seperti dalam proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi. Di dalam bab menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa berbasis teks yang membantu Anda untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku secara lebih memadai. Untuk itu, mari kita pelajari terkait dengan teks ulasan buku. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, maka teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, baik cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni yang meliputi musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan, ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Nah, teks ulasan biasanya berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku tersebut. Fungsinya adalah menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau sebuah peristiwa. Untuk selanjutnya adalah model teks ulasan buku. Di sini ada struktur teks ulasan yang terdiri dari identitas atau opsional, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima adalah rangkuman. Mari kita bahas satu persatu. Struktur teks ulasan yang pertama adalah identitas. Identitas berisi informasi tentang identitas buku yang diulas. Fungsinya adalah memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku dan ciri-cirinya. Nah, di dalam identitas itu informasi yang dicantumkan adalah yang pertama judul, yang kedua penulis, yang ketiga penerbit, yang keempat tahun penerbitan, yang kelima jumlah halaman, yang keenam bahasa yang digunakan, dan yang ketujuh adalah warna sampul. Berikut merupakan contoh struktur teks ulasan identitas. Yang pertama, judul. Ini mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan budaya dan karakter bangsa. Kemudian, penulis. Nah, Suyadi, penerbit Andi, Yogyakarta, tahun 2013, tebal atau jumlah halaman 178 halaman plus 10 halaman prakata dan daftar isi. Kemudian bahasa Indonesia, warna sampul, latar putih, merah, dan hitam.
Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya atau jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju atau segmentasinya. Dan selanjutnya memposisikan buku yang diulas dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku ini. Berikut merupakan contoh dari orientasi. Nah, dari judul buku yang pertama disebutkan di dalam identitas, ini untuk paragraf 1, orientasinya adalah buku ini ditulis oleh Suyadi, seorang akademisi muda yang banyak bergiat di dunia pendidikan, dengan menjadi staf pengajar di beberapa universitas di Yogyakarta. Di usianya yang masih tergolong muda, lahir pada tanggal 7 Agustus 1982, penulis yang dijuluki si pendekar pena ini bahkan telah menulis lebih dari 40 judul buku, baik yang sudah terbit maupun yang masih dalam proses penerbitan. Kemudian, pada paragraf 2, buku ini sendiri merupakan pengembangan dari hasil penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba oleh kalangan siswa atau remaja di Yogyakarta. Nah, buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para pengampu pendidikan, bukan hanya karena kekayaan data, tetapi juga karena solusi nyata yang ditawarkan. Nah, ini adalah termasuk dalam orientasi. Untuk yang ketiga adalah tafsiran isi. Di dalam tafsiran isi berisi tentang penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku tersebut. Kemudian isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku tersebut. Nah, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku lain yang sejenis, kemudian isi buku diuraikan bab demi bab. Jadi di dalam tafsiran isi ini, yang diuraikan adalah bab demi babnya. Berikut merupakan contoh dari tafsiran isi. Di dalam tafsiran isi yang perlu diingat adalah uraian itu adalah dibuat bab demi bab. Struktur ulasan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Aspek yang dinilai adalah kedalaman isi buku, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab, gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa, kemudian yang terpenting adalah keunggulan dan kelemahan buku tersebut. Nah, di dalam evaluasi ini contohnya adalah terkait dengan keunggulan dan kelemahan buku yang diulas. Nah, hal ini memberikan gambaran kepada pembaca setelah kita terkait dengan keunggulan dan kelemahan dari buku tersebut. Struktur teks ulasan yang kelima adalah rangkuman evaluasi. Rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku. Berikut merupakan contoh dari rangkuman evaluasi. Buku mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan, budaya, dan karakter bangsa sangat berguna, khususnya bagi para pengampu pendidikan dan pembuat kebijakan sekolah. Informasi terperinci tentang fakta penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau pelajar dapat dijadikan landasan atas upaya memerangi penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah. Jadi, upaya Suyadi dalam menguak dan menyingkap lorong-lorong gelap peredaran narkoba di sekolah patut diberi apresiasi dan acungan jempol. Selanjutnya adalah genre mikro pada ulasan buku. Nah, di sini terdapat struktur teks, genre mikro yang diharapkan, dan fungsi retoris. Yang pertama, identitas.
Genre mikro yang diharapkan adalah berupa deskripsi. Fungsinya adalah menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Kemudian, orientasi genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Fungsi retorisnya adalah menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas, memposisikan buku yang diulas beserta jati diri penulisnya dan sasaran pembacanya, menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Di dalam tafsiran isi, genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi dan atau meliputi rekon atau cerita ulang. Nah, fungsi retorisnya adalah menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu, cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan adakah buku lain selain buku yang diulas tersebut. Kemudian menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku itu, menyajikan isi buku itu bab demi bab. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Genre mikro yang diharapkan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Fungsi retorisnya adalah menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku yang sejenis. Nah, yang kelima adalah rangkuman evaluasi. Genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi dan atau meliputi eksposisi, yang fungsi retorisnya adalah menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan tugas. Nah, tugas di sini adalah membuat teks ulasan terkait bidang ilmu yang sedang digeluti atau dijalani pada saat ini. Tugas dibuat selama 1 minggu, dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Sekian untuk materi pada pertemuan kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan ke dalam grup WhatsApp kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!